Bayangkan sebuah dunia tanpa satelit, tanpa radar, tanpa satelit pemantau laut. Di zaman kuno ketika manusia hanya punya angin, bintang, dan cerita, ada satu legenda yang terus hidup hingga hari ini. Sebuah pulau besar, lebih luas dari Libya dan Asia Kecil, terletak di luar pilar-pilar Herakles di ambang dunia yang dikenal. Sebuah kerajaan yang disebut Atlantis dengan teknologi, kemakmuran, dan kekuasaan yang hampir mustahil dibayangkan pada zamannya. Tapi ada yang membuat Atlantis tetap hidup bukan hanya ukuran atau kekayaannya, melainkan satu pertanyaan sederhana yang tak pernah terjawab. Apakah Atlantis benar-benar ada? Ataukah hanya mitos yang diciptakan untuk menyampaikan pesan atau bahkan propaganda? Legenda Atlantis pertama kali muncul bukan dari penulis fiksi atau bujangga. Ia muncul dari seorang filsuf Yunani, Plato. Dan Plato menuliskan Atlantis bukan sebagai cerita rakyat, tapi sebagai sebuah dialog filosofis sebagai pelajaran moral. Dalam dialognya, Plato menceritakan Atlantis sebagai sebuah peradaban yang begitu sempurna, hingga akhirnya jatuh dalam satu malam. Tidak oleh perang, tidak oleh invasi, tetapi oleh bencana alam yang menghancurkan segalanya, menenggelamkan Atlantis ke dasar laut. Atlantis tenggelam dalam semalam, sebuah peradaban yang hilang tanpa jejak. Hanya tersisa cerita yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam beberapa menit ke depan kita akan menelusuri sumber asli Atlantis, membongkar teka-teki di balik legenda dan menanyakan satu hal yang sama sejak ribuan tahun lalu. Apakah Atlantis benar-benar nyata atau hanya sebuah cermin yang dibuat manusia untuk melihat dirinya sendiri? Untuk memahami Atlantis kita harus kembali ke sumber aslinya, bukan ke cerita rakyat, bukan ke novel modern, bukan juga ke teori konspirasi, tapi seorang filsuf Yunani, Plato. Plato hidup pada abad keempat sebelum Masehi, murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Ia bukan sekedar pemikir, ia adalah salah satu tokoh yang membentuk dasar pemikiran barat, politik, etika, metafisika, dan bentuk pemerintahan. Di zaman Plato, Yunani adalah pusat peradaban. Namun Plato tidak hanya tertarik pada kekuasaan dan perang. Ia juga tertarik pada pertanyaan yang lebih dalam. Apa itu kebaikan? Apa itu keadilan? Dan bagaimana sebuah masyarakat bisa menjadi sempurna? Atlantis muncul dalam dua dialog Plato, Timaeus dan Critias. Dalam dialog ini, Plato menuliskan kisah Atlantis sebagai bagian dari percakapan filosofis, bukan sebagai buku sejarah. Cerita Atlantis diceritakan oleh Critias, yang mengaku mendengar kisah itu dari kakeknya, yang mendapatkannya dari seorang pendeta Mesir. Menurut Plato, cerita Atlantis berasal dari Mesir melalui seorang pendeta di kota Sais. Pendeta itu menyatakan bahwa kisah Atlantis sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Yunani. Ia menceritakan bahwa Atlantis adalah sebuah kekaisaran yang besar, yang berperang melawan Yunani dan akhirnya tenggelam karena amarah para dewa. Plato menempatkan Atlantis di luar pilar-pilar Herakles, sebuah nama kuno untuk Selat Gibraltar. Atlantis digambarkan sebagai pulau besar yang sangat makmur, lebih besar dari banyak wilayah yang dikenal. Tapi ada satu pertanyaan yang harus mengganggu para ahli. Apakah Plato benar-benar menceritakan sejarah atau ia menggunakan Atlantis sebagai alat untuk mengajarkan filosofi? Plato menulis tentang negara ideal dalam karyanya yang lain, Republik. Dalam konteks itu, Atlantis bisa dilihat sebagai peringatan. Jika sebuah masyarakat terlalu berkuasa, terlalu sombong, dan terlalu serakah, maka ia akan runtuh. Bagi sebagian sejarawan, Atlantis adalah alegori moral. Bagi sebagian lainnya, Atlantis adalah catatan sejarah yang terselip di balik metafora. Namun satu hal pasti, Atlantis bukan sekedar cerita tentang pulau yang tenggelam. Atlantis adalah cerita tentang kekuatan, kesombongan, dan batas yang dilanggar. Dalam bagian berikutnya, kita akan menyelami deskripsi Atlantis, kota, istana, teknologi, dan kekayaan yang disebut Plato. Dan kita akan melihat apakah deskripsi itu terlalu nyata untuk sekedar fiksi. Plato menempatkan Atlantis di tempat yang jauh dan misterius, bukan di tengah Mediterania, bukan di pulau kecil yang mudah dijangkau. Atlantis berada di luar pilar Hercules yang sekarang kita kenal sebagai Selat Gibraltar. Itu berarti Atlantis berada di ujung dunia yang dikenal oleh orang Yunani. Menurut Plato, Atlantis bukan sekedar pulau kecil. Ia adalah sebuah benua, sebuah kekuatan besar yang menguasai banyak wilayah. Dan kekuasaan itu bukan hanya soal wilayah, tetapi juga soal kekuatan politik dan militer.
Atlantis digambarkan sebagai kota yang dirancang dengan presisi, bukan kota yang tumbuh secara alami. Ini adalah kota yang dibangun dengan tujuan, dengan struktur yang sangat teratur. Di pusatnya terdapat serangkaian lingkaran kanal, sebuah desain yang membuat kota ini tampak seperti pohon hidup yang berdenyut. Kanalnya membagi kota menjadi bagian-bagian, sekaligus menjadi jalur transportasi dan pertahanan. Di pusat kota berdiri kuil megah, dipersembahkan untuk Poseidon dan Dewa Laut. Kuil itu bukan hanya simbol religius, tapi juga simbol kekuasaan. Karena Atlantis bukan sekedar kota, ia adalah kerajaan yang dibangun di atas hubungan dengan dewa. Di sekitar kuil berdiri istana raja, dikelilingi taman, jalan besar, dan bangunan yang menunjukkan kekayaan tak terbayangkan. Plato menggambarkan Atlantis sebagai peradaban yang sangat maju, bukan sekedar maju secara estetika, tetapi juga maju secara teknologi. Mereka mampu mengelola air dengan sistem kanal dan irigasi yang rumit. Mereka membangun kota yang mampu bertahan terhadap ancaman alam dan mampu mengontrol sumber daya. Militer Atlantis juga digambarkan sebagai kekuatan besar. Plato menuliskan bahwa Atlantis memiliki armada yang kuat dan pasukan yang siap menyerang wilayah lain. Namun kekuatan ini bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk ekspansi. Atlantis bukan hanya maju, ia juga ambisius. Menurut Plato, Atlantis bukan dibangun oleh manusia biasa. Ia dibangun oleh Poseidon, yang menaklukkan pulau itu dan menjadikan warisan bagi keturunannya. Poseidon membagi wilayah Atlantis kepada keturunannya, menciptakan garis raja yang turun-temurun. Setiap raja memiliki tugas menjaga kekuatan, menjaga keseimbangan, dan menjaga hubungan dengan dewa. Di awal, para raja Atlantis dianggap suci karena mereka dipilih oleh dewa. Namun kekuasaan besar selalu membawa risiko besar. Di awal, Atlantis hidup dalam harmoni. Namun seiring waktu, kekuasaan mengubah mereka. Mereka mulai menganggap diri mereka lebih tinggi dari dewa. Mereka mulai mengabaikan hukum moral dan mulai menindas orang lain. Plato menulis bahwa Atlantis mulai menaklukkan wilayah lain, menekan bangsa lain, dan memaksa mereka tunduk. Kesombongan itu berubah menjadi korupsi, kekuatan berubah menjadi keserakahan, dan di titik ini Atlantis tidak lagi menjadi kota ideal. Ia menjadi peringatan hidup tentang apa yang terjadi ketika manusia memuja kekuasaan. Plato tidak berhenti pada gambaran kota yang megah. Ia melanjutkan kisah Atlantis dengan sebuah kehancuran yang tiba-tiba. Dan kehancuran itu bukan hanya karena bencana alam, tapi karena kesalahan manusia. Di bagian berikutnya kita akan masuk ke bagian paling terkenal, kejatuhan Atlantis, hari ketika pulau itu tenggelam dalam semalam. Ketika kita mendengar kata Atlantis, yang muncul di kepala kita biasanya sebuah pulau yang tenggelam. Namun bagi Plato, Atlantis bukan cerita petualangan atau legenda laut. Atlantis adalah alat untuk berpikir. Plato bukan penulis mitos, ia adalah filsuf yang menulis dialog untuk mengajarkan ide. Jadi ketika Plato menulis Atlantis, dia bukan sedang menyampaikan laporan sejarah, dia sedang menyampaikan pesan moral. Plato hidup di era yang penuh konflik politik. Negara di kota Yunani sering dipenuhi korupsi, konflik, dan ambisi kekuasaan. Plato menyaksikan bagaimana kekuasaan bisa merusak jiwa manusia. Atlantis adalah gambaran dari sebuah peradaban yang sangat kuat. Namun kekuatan itu tidak lagi digunakan untuk kebaikan. Kekuatan itu digunakan untuk menindas, menaklukkan, dan memenuhi keserakahan. Dan disitulah Plato ingin mengingatkan, kekuatan tanpa moral akan berubah menjadi bencana. Plato menulis bahwa Atlantis jatuh bukan karena ia lemah, justru karena ia terlalu kuat. Kekuatan yang besar membuat mereka sombong. Kesombongan membuat mereka merasa mereka bisa menentang aturan alam dan dewa. Kesombongan adalah awal kehancuran, dan Plato menunjukkan bahwa kehancuran Atlantis bukan sebuah kecelakaan. Itu adalah konsekuensi logis dari keserakahan dan keangkuhan. Untuk memahami Atlantis, kita harus kembali ke ide Plato yang lebih besar. Negara ideal dalam karya Plato. Negara yang baik bukan negara yang kuat. Negara yang baik adalah negara yang adil. Plato membayangkan negara yang dipimpin oleh filsuf raja, orang yang bijak dan adil. Karena menurut Plato hanya orang yang memahami kebenaran yang layak memimpin. Atlantis adalah kebaikan dari negara ideal itu. Atlantis adalah negara yang kuat tapi tidak adil. Atlantis adalah negara yang maju tanpa kehilangan moral. Pesan Plato bukan hanya untuk orang Yunani. Atlantis adalah peringatan untuk semua peradaban bahwa kemajuan tanpa kebijaksanaan akan membawa kehancuran. Atlantis adalah simbol bangunan bisa sebesar apapun. Jika pondasinya rapuh, maka akan runtuh. Jika Atlantis adalah peringatan, maka pertanyaannya adalah
Apakah peradaban kita saat ini sudah belajar atau kita sedang berjalan menuju kisah yang sama? Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana Atlantis berkembang menjadi legenda modern dan mengapa cerita ini terus hidup hingga hari ini. Jika Atlantis memang nyata, maka pertanyaan terbesar bukan hanya apa itu Atlantis, tetapi di mana Atlantis berada. Selama ribuan tahun manusia mencoba memetakan legenda itu, dan dari sana muncul banyak teori, beberapa ilmiah, beberapa spekulatif, beberapa bahkan kontroversial. Teori paling sering disebut adalah Santorini atau Thera, sebuah pulau di Yunani yang hancur oleh letusan vulkanik raksasa sekitar 1600 sebelum Masehi. Letusan ini menciptakan tsunami besar dan kehancuran peradaban Minoan di Kreta. Beberapa ahli percaya bahwa cerita Plato bisa terinspirasi dari bencana ini. Peradaban maju yang tiba-tiba hilang, dilenyapkan oleh kekuatan alam. Tapi tetap, ini hanya hipotesis. Tidak ada bukti langsung bahwa Minoan adalah Atlantis. Teori berikutnya membawa kita jauh ke tengah Atlantik, Pulau Azores. Pulau ini terletak dekat area yang disebut Plato sebagai luar pilar Hercules, batas dunia Yunani kuno. Beberapa peneliti menganggap Azores sebagai sisa dari benua yang tenggelam. Namun bukti geologinya bukan kuat. Dan masih banyak yang mempertanyakan apakah pulau ini benar lebih besar dari sekarang. Di wilayah Andalusia, Spanyol, terdapat legenda kerajaan kuno yang sangat kaya, Tartessos. Beberapa ahli mengaitkan Tartessos dengan Atlantis karena lokasinya yang dekat dengan laut, kekayaan yang besar, dan keberadaan kota-kota hilang. Namun, meskipun menarik, ini masih teori. Tartessos lebih cocok sebagai kerajaan nyata, sedangkan Atlantis dalam narasi Plato memiliki karakteristik yang lebih mistis. Dan kemudian ada teori yang paling kontroversial, Antartika. Beberapa orang percaya bahwa Atlantis sebenarnya berada di benua yang sekarang tertutup es, tapi teori ini memiliki masalah besar. Plato menyebut Atlantis sebagai pulau yang berada dekat pilar Hercules, bukan benua yang jauh di selatan. Jadi teori Antartika lebih cocok masuk kategori spekulasi ekstrim. Ada juga teori yang lebih fantasi. Atlantis adalah benua yang hilang, seperti lembaran tanah yang menghilang dari peta. Teori ini sering dipakai dalam fiksi, film, dan cerita populer. Teori ini menarik secara visual, tapi tidak didukung bukti ilmiah, dan lebih cocok menjadi cerita daripada sejarah. Teori ini menarik secara visual, tapi tidak didukung bukti ilmiah, dan lebih cocok menjadi cerita daripada sejarah. Dari Santorini, Azores, Tartessos, hingga Antartika, semua teori punya daya tarik masing-masing. Namun yang jelas, Atlantis tetap menjadi misteri. Tidak ada satu lokasi pun yang bisa dipastikan sebagai Atlantis dengan bukti yang kuat. Tapi mungkin itulah tujuan Plato, bukan untuk memberi jawaban, tetapi untuk membuat manusia terus mencari dan terus bertanya. Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana Atlantis berkembang dari legenda kuno menjadi simbol modern dalam budaya populer, teori konspirasi, hingga pencarian ilmiah. Atlantis bukan hanya legenda. Ia adalah misteri yang memanggil para ilmuwan, arkeolog, dan penjelajah bawah laut untuk mencari jejaknya. Tetapi pertanyaannya tetap sama, apakah Atlantis bisa dibuktikan? Dan apakah kita sedang mencari sesuatu yang memang pernah ada, atau hanya bayangan dari kisah kuno? Sejak teknologi bawah laut berkembang, banyak penemuan menarik muncul. Struktur batu di dasar laut, kota-kota tenggelam, dan artefak yang pernah ditutup pasir selama ribuan tahun. Namun tidak semua yang ditemukan berarti Atlantis. Banyak struktur bawah laut yang ternyata adalah sisa-sisa kota kuno yang pernah berada di pesisir, lalu tenggelam karena perubahan permukaan laut. Ada beberapa situs yang sering disebut Atlantis oleh media populer. 1. Bawah laut Yonaguni, Jepang. 2. Situs Bimini, Bohama. 3. Struktur di Malta. 4. Kota-kota pesisir yang tenggelam di Mediterania. Tapi arkeologi modern menuntut bukti yang lebih kuat, bukti usia, konteks budaya, dan hubungan yang jelas dengan peradaban tertentu. Banyak peneliti skeptis karena cerita Atlantis berasal dari sumber tunggal, Plato, dan Plato bukan penulis sejarah, melainkan filsuf yang menggunakan dialog untuk mengajar. Maka arkeolog menuntut bukti yang bisa diuji, bukti arkeologis, bukti geologi, dan bukti kronologi. Tanpa bukti ini, Atlantis tetap berada di wilayah mitos. Perbedaan utama antara mitos dan fakta ilmiah adalah metode. Mitos berkembang melalui cerita, penafsiran, dan simbol. Sedangkan ilmu pengetahuan membutuhkan bukti yang bisa diuji dan direplikasi. Dalam kasus Atlantis, banyak bukti yang diklaim tidak memiliki konteks yang jelas. Banyak pula yang berasal dari penafsiran yang berlebihan. Apakah Atlantis bisa dibuktikan secara tegas? Jawabannya belum. Tidak ada bukti arkeologis yang bisa menghubungkan secara pasti dengan kisah Plato.
Namun bukan berarti pencarian itu sia-sia. Karena dalam proses pencarian, kita menemukan hal-hal lain, kota-kota tenggelam, peradaban kuno yang hilang, perubahan iklim masa lalu, dan sejarah manusia yang lebih kompleks dari yang kita duga. Atlantis mungkin tidak pernah ada sebagai tempat fisik. Namun pencariannya mengajarkan satu hal, bahwa manusia selalu mencari asal-usul peradaban dan selalu ingin memahami bagaimana dunia bisa runtuh. Dan mungkin itulah inti dari cerita Atlantis, bukan tentang kota yang hilang, tetapi tentang manusia yang terus mencari. Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana Atlantis berubah menjadi simbol modern dari film, buku, hingga teori konspirasi. Atlantis bukan hanya cerita kuno, ia adalah legenda yang terus hidup, berubah bentuk, berkembang, dan kembali muncul di setiap generasi. Dari buku-buku abad lalu hingga film blockbuster modern, Atlantis menjadi simbol dari satu ide besar, peradaban sempurna yang hilang dan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Dalam film dan novel, Atlantis sering digambarkan sebagai kota megah yang tenggelam, penuh teknologi canggih dan misteri. Dalam beberapa cerita, Atlantis adalah peradaban alien. Dalam cerita lain, Atlantis adalah asal-usul manusia modern, dan dalam banyak versi, Atlantis adalah metafora untuk keruntuhan peradaban. Atlantis memberikan ruang imajinasi tanpa batas, karena ia bukan sekedar tempat, ia adalah ide tentang sesuatu yang hilang, yang terlalu besar untuk dilupakan. Di dunia game, Atlantis menjadi sumber cerita yang sempurna, peta tersembunyi, peradaban kuno, teknologi misterius, dan rahasia yang menunggu untuk dipecahkan. Banyak game menggunakan Atlantis sebagai latar untuk petualangan, pertempuran, dan penemuan. Dalam budaya geek, Atlantis bukan hanya mitos, ia adalah dunia alternatif yang bisa dieksplorasi, dipecahkan, dan dibangun kembali. Di era internet, Atlantis berkembang menjadi teori konspirasi. Banyak orang percaya Atlantis adalah pusat pengetahuan kuno yang hilang. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan alien, Illuminati, atau peradaban masa depan yang kembali. Namun teori ini seringkali tidak berdasar karena lebih mengandalkan spekulasi daripada bukti. Atlantis menjadi simbol dari keinginan manusia untuk percaya pada sesuatu yang lebih besar. Atlantis juga menginspirasi teori dunia hilang lainnya, benua yang tenggelam, kota bawah laut, peradaban yang menghilang tanpa jejak. Cerita Atlantis menguatkan gagasan bahwa sejarah manusia lebih kompleks daripada yang tercatat. Dalam budaya populer, Atlantis menjadi titik awal dari spekulasi tentang masa lalu yang belum kita pahami. Atlantis populer bukan karena ia benar atau salah. Atlantis populer karena ia menggabungkan beberapa hal yang paling menarik bagi manusia: misteri, teknologi, peradaban, kehancuran, dan harapan bahwa suatu hari kita bisa menemukan kebenaran. Atlantis adalah cerita yang memancing rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu itu tidak pernah mati. Dalam budaya pop, Atlantis bukan lagi sekedar mitos kuno. Ia telah menjadi bagian dari cara kita bercerita, cara kita menggambarkan peradaban, teknologi, dan kehancuran. Dan meskipun kebenarannya belum terbukti, pengaruhnya tetap nyata. Di bagian terakhir, kita akan membahas dampak Atlantis terhadap cara manusia memandang masa lalu, dan apa yang bisa kita pelajari dari legenda ini. Atlantis adalah legenda yang lahir dari sebuah dialog kuno, tapi ia tetap hidup hingga hari ini, karena ia berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah lekang oleh waktu, manusia, dan ambisinya. Dalam cerita Plato, Atlantis bukan hanya kota, ia adalah simbol dari peradaban yang mencapai puncak, lalu jatuh karena kesombongan. Kesombongan yang membuat mereka percaya bahwa mereka bisa menguasai dunia tanpa konsekuensi. Dan ketika manusia lupa batas, alam tidak marah. Alam hanya menjalankan hukum yang selalu ada. Keseimbangan harus dipertahankan. Ketika manusia mengambil terlalu banyak, alam akan mengambil kembali. Atlantis mengingatkan kita bahwa peradaban tidak abadi. Bukan karena dunia ingin menghancurkan, tapi karena setiap kebanggaan yang berlebihan pada akhirnya akan runtuh. Legenda Atlantis mengajarkan satu hal sederhana namun berat. Kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah kehancuran. Pengetahuan tanpa tanggung jawab adalah malapetaka. Atlantis bukan sekedar kota yang hilang. Atlantis adalah cermin. Dan ketika kita melihatnya, kita tidak melihat masa lalu. Kita melihat masa depan yang bisa terjadi jika manusia terus lupa batas. Atlantis bukan cerita tentang kota, tetapi tentang manusia.